Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok gangster yang sedang mendamaikan karena kekacauan yang terjadi atas ulah salah satu dari anggota mereka yang bernama Chen Jilong. Jilong merupakan wakapol yang menyamar menjadi gangster dan mengacau di daerah kekuasaan mereka. Mereka bertaruh kalau Jilong bisa memenangkan permainan mahjong, maka 3 anak buahnya bisa dibebaskan. Dan sepertinya Jilong sudah mempunyai strategi untuk memenangkan pertandingan itu. Seperti yang diharapkan, ia pun berhasil memenangkan permainan ini, dan ketiga anak buahnya dapat dibebaskan. Namun tidak dengan Jilong, ia harus berkelahi dulu dengan salah satu ketua dari gangster itu. Jilong yang mantan pelatih Wing Chun, dengan mudahnya ia berhasil melawan mereka. Setelah itu, Jilong pun bertemu dengan atasannya di kepolisian, yaitu Kapten Zheng. Ia meminta kepada Zheng untuk mengantar anak buahnya dulu ke rumah sakit sebelum bertemu di tempat persembunyian mereka berdua. Dan ternyata kekacauan yang terjadi di tempat judi itu merupakan rencana Zheng dan Jilong. Tapi karena Zheng telah datang ke tempat judi itu, misi penyergapan kali ini harus gagal. Meskipun Jilong sudah lama berbaur dengan gangster, tapi ia sangat mencintai ibunya. Di ulang tahun ibunya, ia bersama seluruh anak buahnya memberikan kejutan yang membuat ibu Jilong bahagia. Akan tetapi, Jilong juga terkadang merasa cemas karena statusnya yang menyamar sebagai gangster. Ia takut jika ibunya terseret dengan permasalahannya. Sebab itu, ia pun berencana untuk mengakhiri statusnya sebagai mata-mata. Keesokan harinya, Jilong bertemu dengan salah satu ketua geng, yaitu bernama Xiong. Ia ditugaskan untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu mantan anak didik Xiong bernama Sunny. Dikarenakan Sunny telah membunuh salah satu pendiri triad yang bernama Brother Kun, dan Sunny berhasil membawa dokumen yang cukup penting. Secara kebetulan, Kapten Zheng juga menegaskan Jilong pergi bergabung dengan kepolisian Cina untuk menyelidiki Sunny atas kasus pembunuhan yang menimpa Brother Kun. Kapten Zheng menjamin jika misi ini selesai, status Jilong sebagai mata-mata gangster akan berakhir. Kau tim. Sige lama. Boy. Singkat cerita, Jilong yang sudah sampai di Cina, ia ditugaskan bersama agen cantik. Ia juga merupakan mata-mata dari kepolisian yang bernama Pina. Meskipun baru beberapa menit bertemu, Jilong yang seperti gangster pada umumnya yang terus bercanda di sepanjang jalan. Berbeda dengan agen Pina yang selalu serius menanggapi apapun. Halo, Kitty. Yes, madam. Dan sampailah Jinlong dan Pina di tempat persembunyiannya yang langsung dipertemukan dengan atasan Pina yang bernama Kapten Lee. Sunny merupakan anak buah Jilong pada 6 tahun yang lalu. Akan tetapi setelah pergi ke Amerika, ia tidak pernah lagi menghubungi Jilong. Jilong pun membuat strategi untuk bertemu dengan Sunny. Sedangkan Pina bertugas memata-matai di luar tempat pertemuannya. Sunny pun tiba bersama seluruh anak buahnya di tempat pertemuan. Jilong dan Sunny mereka berdua seperti teman lama yang baru berjumpa. Sunny memuji-muji Jilong tentang statusnya yang sudah ia anggap sebagai guru. Sebenarnya Sunny juga mengetahui bahwa Jilong menemuinya atas perintah ketua gangster yaitu Xiong. Sebenarnya Sunny sebagai gangster tidak ingin kelompoknya berada di bawah, dan Sunny merupakan orang yang ambisius. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada seseorang misterius yang menembak salah satu rekan Sunny, dan seketika keadaan pun berubah menjadi kacau. Sementara Pina yang menyadari penembakan ini, ia langsung mengejar orang misterius itu. Sementara Sunny berpikir bahwa penyerangan ini adalah rencana Jilong, dan ia pun bersama anak buahnya menyerang Jilong.
Karena anak buah Sunny yang terlalu banyak, Jilong hampir kewalahan. Meskipun ia bertarung seorang diri, mampu menghadapi semua anak buah Sunny. Tak lama kemudian, Pina datang bersama rekan-rekan polisinya. Semua anak buahnya Sunny yang terlibat dibawa ke kantor polisi. Sementara Sunny sendiri dibebaskan karena kurangnya bukti atas kasus pembunuhan yang menimpa Brother Kun. Karena kegagalan misi pada kali ini, Jilong dan Pina saling menyalahkan satu sama lain. Dikala Jilong merasa hari-harinya cukup berat, satu-satunya orang yang selalu care kepadanya adalah ibunya sendiri yang selalu menyemangatinya. Singkat cerita, mereka berdua menemui ketua geng yaitu Xiong. Karena geng yang dipegang Sunny dan Jilong dalam bahaya, mereka pun memutuskan untuk bersatu. Xiong juga mengetahui bahwa orang yang hendak menembak Sunny waktu itu bernama Dompleng, yang merupakan anak buah Brother Kun. Mereka masih tidak terima ketuanya dibunuh oleh Sunny, dan Xiong memberikan informasi tentang keberadaan Dompleng kepada mereka berdua agar membereskan permasalahan ini. Yang tanpa mereka ketahui, ternyata Xiong telah bersekongkol dengan Dompleng untuk mengadu domba antara Jilong dan Sunny. Setelah itu, Jilong kembali lagi ke markas dan memberitahu kepada Pina tentang informasi keberadaan Dompleng yang telah diberikan oleh Xiong. Namun Jilong melarang untuk bergerak dulu. Tapi Pina yang sudah habis kesabarannya, ia pun mengabaikan instruksi dari Jilong. Dan benar saja, Dompleng sudah menyadari akan keberadaan polisi. Dan anak buahnya yang sudah bersiap di gedung yang lain menembaki Pina dan anak buahnya. Untungnya, Jilong yang menduga hal itu akan terjadi langsung bergegas mengejar Dompleng. Pina yang sudah terlatih di kepolisian, akhirnya Dompleng bisa dikalahkan. Pina yang baru pertama kali membunuh orang dengan tangannya sendiri, dia menangis dan merasa menyesal atas tindakannya itu. Melihat hal itu, sebagai rekan tim, Jilong pun menguatkan, memberikan motivasi dan menyemangatinya. Scene berpindah di mana Sunny menemui Jilong, dan ia diajak oleh Sunny untuk bergabung dengan kelompoknya dan mengalahkan Xiong. Dan Sunny pun mengajak Jilong melihat markas yang akan mereka tempati. Sunny juga akan memberikan dokumen yang ia curi dari Brother Kun, yang mana dokumen itu berisi data-data penting. Tetapi ada satu syarat, Jilong harus membawanya pada esok hari. Dan keesokan harinya, betapa terkejutnya Jilong saat ia masuk ke ruangan komputer dan melihat salah satu anak buahnya mengungkapkan bahwa ia melihat Jilong dan polisi Cheng bersekongkol. Dengan bukti itu, yang berarti status Jilong sebagai mata-mata gangster sudah terungkap. Sementara itu, Xiong harus ditangkap oleh polisi atas kasus pergangsteran yang ia lakukan selama ini. Karena taktik Sunny yang membuat rahasia Xiong dan Jilong terbongkar. Sementara Jilong yang penyamarannya sudah terbongkar, ia baru menyadari bahwa ibunya akan terseret ke dalam kasus ini. Namun apalah daya, Jilong sudah terlambat untuk menyelamatkan ibunya, karena Sunny sudah lebih dulu mengajar ibunya Jilong hingga sekarat. Jilong yang sudah terlambat segera membawa ibunya ke rumah sakit. Jilong yang murka karena ibunya dihajar, ia langsung bergegas untuk menghabisi Sunny, walaupun Pina dan Kapten Chen mencoba untuk menghalonya. Dan Jilong pun bertemu dengan Sunny yang secara kebetulan sedang terlibat pertikaian dengan anak buahnya. Melihat kedatangan Jilong, Sunny mencoba melarikan diri dari kejaran Jilong. Namun Pina yang menyadari hal ini akan terjadi, ia langsung bergegas dan loncat ke mobil Sunny.
Dan perkelahian pun terjadi hingga akhirnya Pina yang terlempar keluar. Walaupun demikian, Jilong yang tengah mengejar dengan brutalnya hingga mobil mereka berhenti di ujung jalan dan pertarungan pun terjadi. Setelah pertarungan itu, pada akhirnya Sunny terkepung dan harus rela masuk ke kantor polisi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kehidupan Jilong sudah berbeda. Yang awalnya layaknya gangster, namun kali ini ia sudah kembali lagi menjadi polisi, yang lisensinya langsung diberikan oleh rekan terdekatnya, yaitu Pina. Jilong pun membuat bar sesuai dengan impian ibunya, dan Jilong juga berniat menikahi Pina secepatnya, dan film pun selesai.